sejarah itu masa lalu, tetapi akan terus dikenangkan. Karena itu sebuah pijakan untuk kita harus ingat juga. Paling pula kita harus melihat kembali peradaban manusia. Dalam hal ini ya kita harus sebagai orang Kerom, kita harus melihat peradaban orang Kerom seperti bagaimana sebelum dan setelah, kemudian saat ini seperti bagaimana. Itu harus melihat supaya ke depan ketika ada program-program atau apapun kita lakukan ya bisa tercapai pada sasarannya. Karena itu kita berbicara tentang peradaban, sehingga ya kalau berdasarkan cerita dari masyarakat maupun dari buku-buku sumber yang saya baca-baca, saya melihat ya orang Kerom itu mulai tahun 1909 itu sudah mulai berkontak dengan orang luar, terutama di wilayah Arso ya. Itu mulainya dengan itu kontak dengan orang Belanda dulu. Saat itu ada ekspedisi dari wilayah perbatasan kan, mereka mulai datang menelusuri wilayah perbatasan mulai dari kali Tami, bukan kali Tami, kali yang sebelah ini, sampai di wilayah itu Bewan, lalu sampai dengan kali Pai atau sekarang orang sebut dengan kali Kerom. Itu pertama orang Kerom itu mulai berkontak dengan itu, tapi itu hanya sekedar itu saja, karena mereka datang juga itu motifnya itu lain, untuk melihat kembali itu wilayah perbatasan antara Nigonia Jerman dengan Nigonia Belanda. Lalu setelah 30 tahun lewat, setelah 30 tahun berlalu, ya sekitar tahun 1934, itu baru mulai orang Kerom ini mulai bertemu dengan pemerintahan Belanda juga. Selain itu juga langsung bertemu dengan misionaris dari Fransiskan, namanya Frank Molen. Iya. OFM dia. Dalam sejarah gereja semangat menjelaskan tentang mereka punya kerjasama antara misionaris MSC, Jesuit, kemudian karena wilayah Papua begitu besar sehingga misalnya MSC minta bantuan kepada OFM dari Belanda, kemudian mereka datang, dan yang waktu itu Frank Molen duluan ke sini tuh, sehingga dia datang tinggal dengan itu Paja satu di Kota Raja situ. Namanya siapa? Saya lupa. Tapi dia salah satu pengusaha bagian pertanian. Dia untuk sementara waktu tinggal di situ, kemudian dia mau melayani ke atas. Dan pada tahun itu juga di wilayah Inggris atau wilayah pantai sekitar itu tuh, mereka lihat Pater punya cara relasi dengan masyarakat tuh, mereka macam jatuh hati begitu, macam senang sekali, sehingga mereka minta Pater untuk minta guru tuh, bisa minta guru kah, atau bisa didirikan sekolah satu di sini kah. Tapi waktu itu Pater minta izin, dia Pastor Frank Molen dengan salah satu pegawai pemerintah, mereka ke wilayah Arso, dan kebetulan ada pusat pemerintahan di wilayah Wembi, jadi dia mau bekerja di situ, jadi sama-sama dengan dia. Dan Pak Pastor ini dia punya tujuannya mau ke Waris, karena mereka diinformasi bahwa ya wilayah Waris yang belum disentuh oleh sending. Sementara wilayah Arso ini sudah. Itu sekitar 1936 itu ada guru agama dari sini yang sudah membuka sekolah untuk memberikan pelajaran agama. Bala Pater sampai di sana, ya dia tidak bisa mau jalan perjalanan karena
tantangan saat itu ya, kasihan hutan belantara aja harus masuk keluar, sehingga paling capek dan di sekitar harus itu terpaksa dia tinggal di situ, ada rumah-rumah warga. Jadi wah, soalnya wah, ternyata di sini ada kampung besar juga, nggak tinggal di situ. Dia mulai, dia pastornya tinggal di situ. Itu kira-kira di tahun 19 berapa ya, tanggal jadi dari Jayapura sih itu, dari Abepura ini dia mulai jalan itu tanggal 21 Mei 1939 itu, sampai di sana dia tiba. Setelah itu tanggal 22 Mei 1939 itu masyarakat lihat dia, weh ini lain tuh. Jadi pada saat itu orang-orang di sekitarnya kemudian kumpul-kumpul uang, baru langsung bawa datang kasih tuh, kau punya kepala suku gitu, bawa datang bawa kasih sama itu, Fatir, kami minta guru dari kau, karena kami punya guru ini dia tidak menetap di sini sudah, tapi aduh kami tidak suka dengan dia. Sudah ada dengar itu, weh Pacar senang sekali lah. Ini sudah pada saat itu juga langsung dia terima, masyarakat di sekitar itu langsung menerima pastor itu, pastor Frank Mole ini. Oke, dia mendengar itu dia langsung buat surat, dan kemudian dia mulai kirim ke Merauke itu. Jadi pastor-pastor MSC di sana kerjasama dengan mereka tuh, dia minta, ya datanglah salah satu guru dari situ untuk mengabdi di wilayah Arso, untuk membantu itu pastor itu. Sehingga pada tahun 1940 itu, tidak salah tanggal 20 Maret 1940 itu, guru yang itu namanya itu Otto Suarubun. Nah, dia mulai tiba di Arso. Kemudian 17 Mei 1940 itu sekolah mulai dibuka. Kemudian ada siswa itu sekitar 50 orang siswa yang diajarkan oleh Pak Guru itu dengan pastor itu, mulai mengajar. Tapi situasi tahun 1941 sampai itu situasi mulai kacau karena Perang Dunia Kedua, sehingga pastor sebagai orang Belanda harus ditarik kembali lagi ke Batavia, lagi dari Ivar langsung lurus ke Ambon. Setelah perang itu selesai, dia mulai kembali. Dia kembali dengan guru-guru lagi, ya guru-guru dari Keila mulai bawa serta beberapa guru untuk berkarya di sana, tambah dengan misionaris dia punya teman-teman Fransiskan, dia mulai bawa kembali lagi. Kemudian disertai lagi dia berkap pemimpin lagi yang kepala di wilayah sebelah sini itu, datang lagi, oh lihat situasi begitu, harus terjadi lagi, kalau begitu harus kita tambahkan anggota harus memperluaskan wilayah. Itu pendidikan saat itu memang Belanda sudah membuka di kampung-kampung kecil loh. Setelah itu mulai masuk tahun 60-an naik sampai 70-an itu pendidikan di atas sudah mulai hancur. Itu bukan hanya di atas saja, tapi mulai dari wilayah perbatasan dari Arus sampai Webi, semua itu hancur lebur. Karena apa? Waktu itu situasi politik, gejolak politik itu membuatnya sehingga masyarakat tidak bisa tinggal di tempat itu. Harus mereka mengungsi lagi. Sekitar 20 tahun di pengungsian baru mereka kembali lagi. Itu yang mulai sekarang ini generasi itu yang saat ini mulai duduk ada yang mulai caleg DPR, ada yang mulai caleg ini bupati. Itu tuh generasi yang baru tahun 90-an itu. Sementara generasi yang tahun 60-an ke atas itu putus. Yang mungkin yang mulai bertahan itu yang mulai dengan Selsuatai atau beberapa orang tua yang mungkin Bapak Ben Koyafi, mereka yang keluar kemudian tinggal di sekitar ini yang mereka masih bertahan.
Mungkin seperti begitu. Jadi itu persoalannya itu mulai pendidikan di wilayah perbatasan itu mulai hancur ketika pergolakan politik. Dan sampai saat situasi saat ini memang masih dipertanyakan akan bagaimana situasi politiknya. Situasi pendidikan di wilayah perbatasan. Baik. Untuk sementara yang itu dulu, untuk sejarah.